dari chapter 2 di video sebelumnya. Untuk video chapter 1 dan 2, bisa kalian klik linknya di deskripsi box. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pak Hamilton, panggil sekretaris Andrew keesokan paginya di kantor. Ya Jessica, tanggap Andrew. Bapak sudah ditunggu oleh Pak Greenwood dan Pak Bah. Mereka ingin tahu apakah Bapak akan berpartisipasi dalam seleksi wawancara penerimaan mahasiswa magang periode ini. Terang Jessica. Andrew menolak dengan berkata, tidak. Jessica menjawab, oke, kemudian melanjutkan dengan, apakah Bapak setidaknya melihat resume mereka? Hari ini kita akan memperkecil menjadi 15 mahasiswa dari semua lamaran. Andrew menghela nafas panjang, kemudian dia mengeluarkan setumpuk resume yang telah diterimanya minggu lalu. Andrew sudah membaca semuanya dan menuliskan catatannya. Dengan hasil kebanyakan, lulus, sangat tidak lulus. Aku tidak ingin membaca resume ini. Dalam periode ini, semua pelamar berasal dari Universitas Duke. Dan setahu Andrew, firmanya adalah satu-satunya yang menerima mahasiswa yang belum lulus sekolah hukum atau mahasiswa yang praktik hukum untuk melaksanakan magang berbayar. Andrew berkomentar, aku tidak terkesan sama sekali. Apa hanya itu kelompok pilihan mereka? Jessica menjawab, tidak Pak. Kemudian berjalan mendekat dan meletakkan tumpukan resume yang lebih tebal di depan Andrew. Ini adalah seluruh kumpulan seleksi. Apakah Anda ingin saya untuk melakukan sesuatu untuk Anda pagi ini? Selain membuatkanku kopi, Andrew menunjuk cangkirnya yang sudah kosong di atas meja. Andrew tidak suka karena selalu mengingatkan Jessica pada tugasnya. Karena Andrew hampir tidak bisa berfungsi tanpa secangkir kopi segar. Jessica yang tersadar segera meminta maaf dan akan membuatkan kopi untuk Andrew. Andrew menyalakan komputer dan melihat email-emailnya, menyortir semua berdasarkan kepentingan. Dan tentu saja, email terbaru dari Alisa menempati barisan teratas. Subject, get over yourself. Terima kasih untuk kiriman gambar kekanak-kanakan dari luar apartemenmu pagi ini yang memperlihatkan debu putih. Aku sangat menghargainya. Tapi percayalah padaku bahwa bukan seperti itu bagian vaginaku saat ini. Bukannya itu menjadi urusanmu. Akan tetapi aku tidak perlu bercinta setiap hari untuk memenuhi kebutuhanku. Mereka sudah terawat dengan baik dengan berbagai alat. Alisa. Andrew segera membalas. Aku mengirimimu 2 gambar. 1. Debu putih dan satunya lagi danau kering dengan hewan sekarat. Apakah gambar kedua lebih akurat? Satu-satunya yang dibutuhkan vaginamu adalah lidahku. Dan itu ada di sini kapanpun kau menginginkannya. Dan lidahku berfungsi dalam berbagai cara dan variasi. Tore. Ini kopinya Pak Hamilton. Kata Jessica tiba-tiba. Bisa saya bertanya sesuatu? Andrew menjawab tidak. Jawaban Bapak pasti begitu. Jawab Jessica merendahkan suara dan menatap mata Andrew. Saya tahu ini kurang profesional. Tapi saya membutuhkan kencan untuk acara gala bulan depan. Andrew menanggapi dengan datar. Kalau begitu carilah kencan untuk bulan depan. Jessica merajuk. Ini sebenarnya caraku untuk memintamu menjadi teman kencanku. Andrew mengedipkan mata tak percaya. Dia berusaha memilih cara untuk menolak dengan hati-hati. Perlu dijelaskan di sini. Jessica baru lulus dari perguruan tinggi. Terlalu muda untuk Andrew. Jessica bekerja di firma ini karena kakeknya adalah pendiri dari firma ini. Dan memohon pada Andrew dulu. Sekarang, sepertinya, Andrew menyesali keputusannya. Andrew sempat mendengar sekilas. Beberapa kali saat jam makan siang, Jessica berbicara tentang ingin menikah sebelum usianya 25 tahun. Jessica nampaknya ingin menjadi ibu rumah tangga dengan 6 anak, dan tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota. Dengan kata lain, Jessica tidak waras. Jadi, bagaimana jawabanmu? Tanya Jessica tersenyum. Andrew berusaha untuk tidak memutar bola matanya. Jessica, panggil Andrew. Ya, jawab Jessica. Matanya penuh harapan. Andrew menjelaskan dengan caranya. Sehalus mungkin. Kenyataannya sayang. Tidak hanya. Sangat tidak pantas. Kita berdua. Untuk terlibat hubungan apapun di luar kantor ini. Akan tetapi. Aku bukan tipe pria yang kau cari. Sama sekali bukan. Percayalah. Jessica mendesak. Bagaimana untuk kencan hanya 1 malam? Andrew menjawab. Kata-kata 1 malam dalam bukuku. Mengandung harapan tertentu yang tidak mungkin kau penuhi. Jadi, jawabannya tetap tidak. Keluarlah. Dan lakukan pekerjaanmu. Jessica masih penasaran dan bertanya. Apakah 1 malam adalah kode untuk seks? Andrew mulai tidak sabar. Kenapa kau masih di ruanganku? Jessica merayu dan mencoba bernegosiasi dengan Andrew. Aku tidak akan memberitahu siapapun jika kita berhubungan seks, bisiknya. Aku sebenarnya sudah berfantasi tentang itu sejak pertama kali kita bertemu. Dan, karena kau tidak pernah menerima telepon dari pacar, aku berasumsi kau sedang sendiri. Andrew tegas menjawab, tidak. Jessica masih konsisten dengan rayuannya. Aku pernah menabrakmu saat kau berada di kamar kecil sekali.
Panjangmu setidaknya 9 inci, kurasa. Apa-apaan ini? Maki Andrew dalam hati. Andrew hampir merekam percakapan ini di ponselnya. Dan akan dia kirimkan ke kakek Jessica melalui email. Jessica masih mengeluarkan jurus rayuannya. Aku sangat ahli memberikan blowjobs. Katanya, aku sudah melakukannya sejak SMA. Semua orang yang aku servis mengatakan mulutku luar biasa. Dia menggigit bibirnya. Andrew menanggapi dengan, apakah ada lem super di lantaiku? Apakah itu sebabnya kau masih berdiri di sini? Jessica mengeluarkan argumen terakhirnya. Jika kau mau menjadi teman kencanku ke gala, kau akan menjadi pria pertama yang kuajak berpetualang. Jessica berseru, tersipu, aku masih perawan. Di bawah sana. Andrew menegaskan, kalau begitu aku jelas bukan pria untukmu. Dan akhirnya Andrew memutar bola matanya. Sekarang, pergilah sebelum aku menelepon Tuan Greenwood dan katakan padanya bahwa cucunya yang berharga menawarkan untuk mengisap penisku saat aku minum kopi pagi. Jessica terkejut. Pipinya memerah dan dia dengan cepat berjalan ke pintu. Kemudian dia melihat dari balik bahunya dan mengedipkan mata ke arah Andrew. Sialan, umpat Andrew. Andrew segera mengetik catatan di agendanya. Cari sekretaris baru, seorang yang lebih tua, yang sudah menikah. Belum selesai Andrew menyortir kotak masuknya. Ponselnya sudah berdering, dari Alisa. Aku sibuk, jawab Andrew. Lalu kenapa kau mengangkat telepon? Sergah Alisa. Karena suaraku selalu membuatmu basah, kata Andrew. Lucu, jawab Alisa sambil tertawa. Bagaimana dengan pagimu? Andrew mengeluh. Seperti biasa. Sekretarisku baru saja merayuku untuk ketiga kalinya bulan ini. Alisa menebak dengan, dia mengirimimu catatan. Kau dan aku bersama selamanya, di sebatang coklat. Andrew menggeleng dan mengatakan, tidak, dia menawarkan untuk mengisap penisku. Apa? Alisa terkesiap. Kau bercanda. Andrew balas, sayangnya tidak. Setelah itu, dia mengatakan kepadaku bahwa dia bersedia memberi saya keperawanannya. Kau tidak perlu berkomentar. Aku akan segera memposting iklan untuk mencari sekretaris baru. Apakah ada orang dari kantormu yang ingin bekerja di perusahaan yang lebih baik? Aku akan menggandakan gajinya. Alisa jengkel. Bagaimana kau tahu bahwa perusahaanku tidak lebih baik dari milikmu? Andrew menimpali dengan santai. Karena kau menelpon dan meminta nasihatku tentang kasus-kasus sepanjang waktu. Kasus-kasus yang konyol. Jika perusahaanmu lebih baik, kau tidak perlu bertanya. Kau menyebalkan, terang Alisa. Apakah kau tertekan dengan maraton kencan online-mu? Tertekan, maraton. Andrew tidak pernah bisa memahami metafora khas milik Alisa. Apa maksudmu? Tuhan, Alisa menghela nafas. Itu berarti kau tidak memberitahuku tentang kencanmu tadi malam. Jadi kurasa itu gagal. Yang berarti kau belum tidur dengan siapapun selama lebih dari sebulan. Itu harus menjadi rekor untukmu. Andrew kehabisan kata-kata. Apakah kau ingin beberapa saran? Tanya Alisa. Tidak, kecuali jika kau ingin datang ke kantorku dan memberitahuku secara langsung. Andrew tersenyum. Tidak, terima kasih, tegas Alisa. Berbicara tentang saran, aku akan membutuhkan bantuanmu di Jumat malam. Tentang apa? Tanya Andrew penasaran. Aku baru saja mendapatkan kasus yang cukup besar. Aku belum memeriksa semua dokumen. Tetapi aku sudah tahu bahwa aku sedang di atas angin. Jelas Alisa. Andrew menyandarkan punggung di kursi. Jika kasusnya sebesar itu, kau bisa membawa dokumen ke apartemenku malam ini. Aku akan dengan senang hati membantumu memilah-milahnya. Mengkategorikan sesuatu selalu menjadi spesialisasiku. Alisa dengan cerdas langsung dapat menebak motif Andrew. Usaha yang bagus. Tapi kurasa tidak. Alisa terus berbicara tentang kasusnya. Tetapi Andrew hanya setengah mendengarkan. Masih terasa aneh bagi Andrew bahwa Alisa tidak ingin bertemu dengannya secara langsung. Dan juga mengenai, Alisa masih mengoceh. Aku mungkin harus melakukan penelitian tentang perubahan itu. Aku tidak yakin jika. Katakan padaku alasan sebenarnya kenapa aku tidak bisa bertemu denganmu secara langsung. Potong Andrew. Apa? Alisa mengelak. Andrew mendesak. Kita sudah saling kenal selama 6 bulan sekarang. Kenapa kau tidak ingin bertemu denganku? Sepi. Tidak ada tanggapan dari Alisa. Apakah aku perlu mengulangi pertanyaannya? Andrew berdiri dan berjalan ke pintu. Lalu menguncinya. Apakah kau tidak mengerti mengenaiku? Itu melanggar aturan lawyer chat. Persetan tentang lawyer chat. Andrew memutar matanya. Memiliki nomor telepon satu sama lain sudah termasuk melanggar aturan. Itu yang pertama. Bagi kita, yang bertindak seperti remaja dan membuat satu sama lain orgasme saat telepon di malam hari. Dan kau masih mengeluh tentang melanggar aturan. Cecar Andrew. Kau tidak pernah membuatku orgasme. Respon Alisa. Jangan berbohong padaku. Sergah Andrew. Tidak, kekeh Alisa. Jadi,
Minggu lalu ketika aku mengatakan bahwa aku ingin kamu duduk di mulutku agar aku bisa memakan vaginamu sampai kau menutupi seluruh bibirku. Kau berpura-pura bernafas dengan keras. Tanya Andrew. Alisa menarik napas. Tidak, tapi... Aku rasa memang begitu. Kenapa kita tidak bisa bertemu secara langsung? Desak Andrew lagi. Karena itu akan merusak persahabatan kita dan kau tahu itu. Jelas Alisa. Andrew menyanggah dengan mengatakan tidak. Alisa membantah. Kau telah memberitahuku bahwa kau tidak pernah tidur dengan wanita yang sama 2 kali. Bahwa setelah kau tidur dengan seseorang, kau selesai dengannya. Andrew beralasan, aku belum pernah meniduri salah satu temanku sebelumnya. Itu karena aku satu-satunya temanmu. Tegas Alisa. Aku sadar. Tapi, Andrew berhenti di situ. Dia tidak punya pembelaan untuk argumen Alisa. Keheningan lagi. Dan Andrew mencoba memikirkan argumen lain. Alisa berbicara lebih dulu. Sejujurnya aku tidak ingin merusak persahabatan kita karena satu hal yang tidak masuk akal. Aku jamin kita akan memiliki lebih dari satu sesi bercinta yang tidak masuk akal. Gumam Andrew. Tawa Alisa yang ringan dan tanpa batas membuat Andrew tenang. Dan dia menghela nafas, berusaha membayangkan seperti apa sosok Alisa. Andrew tidak yakin kenapa. Tetapi selama beberapa minggu terakhir, Andrew sangat ingin melihat tawa Alisa secara langsung. Kau tahu, lanjut Alisa. Untuk seorang pengacara terkenal, mulutmu sangat kotor. Kau akan terkejut betapa kotornya mulutku melakukan sesuatu untukmu, terang Andrew. Apakah itu lebih kotor dari apa yang sudah kualami? Tantang Alisa. Andrew meyakinkan, jauh lebih kotor. Andrew telah terombang-ambing sejak mereka memulai persahabatan ini. Dia masih berharap bahwa mereka akan bertemu secara langsung suatu hari nanti. Tetapi dalam waktu dekat nampaknya mereka tidak akan bertemu. Tidak ada gunanya menahan diri. Kurasa aku akan berbicara denganmu malam ini, kata Andrew. Tidak mungkin. Kecuali jika kau menemukan kencan nantinya. Aku tahu kau akan mencari wanita lain, balas Alisa. Tentu saja aku akan mencari kencan. Andrew mengejek. Apakah Alisa nama aslimu? Ya, tapi aku yakin Tore bukan namamu. Apakah kau akan memberikan nama aslimu padaku? Tawar Alisa. Aku akan memberikannya kepadamu ketika kamu berada di hadapanku dan membiarkan aku melihatmu, tantang Andrew. Kau tidak beranjak dari topik itu bukan? Alisa tertawa lagi. Bagaimana jika alasan sebenarnya aku tidak ingin bertemu denganmu adalah karena aku jelek? Aku punya firasat bagus bahwa kau tidak jelek. Balas Andrew. Tapi kalau aku jelek, tanya Alisa, aku akan bercinta denganmu dengan lampu mati. Cecar Andrew. Aku lebih suka lampu menyala. Sergah Alisa. Lalu aku akan membuatmu memakai kantong kertas di atas kepalamu. Tutur Andrew. Apa kau serius? Alisa tertawa terbahak-bahak. Kamu konyol. Ada klien di depan pintuku sekarang. Aku harus pergi. Bolehkah aku meneleponmu nanti? Kata Alisa terburu-buru. Selalu, jawab Andrew seraya menutup telepon. Tersenyum. Kemudian kenyataan seperti menohoknya. Sialan, wanita itu selalu menemukan jalan keluar dari pertanyaan itu. Oke, sampai di sini chapter 3 dari Reasonable Doubt Volume 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu chapter lanjutan di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Terima kasih.